setelah yang hilang dari jurus atau permainan-permainan yang ada di PSH. Sebenarnya setelah itu secara gerak. Yang selanjutnya tentang keputusan sile, yang artinya seseorang anak didik atau siswa sampai di tahap akhir pembelajaran, kalau di Minang dikenal dengan keputusan sile atau baputui kaji. Untuk sampai ke level ini, seorang siswa harus benar-benar mengenal hakikat dirinya, siapa dia sesungguhnya. Dan ini saya pernah baca di satu artikel, ini juga yang pernah ditanyakan kepada Eyang Suro, siapa beliau yang sebenarnya. Dan jawaban ini di dalam artikel itu saya baca baru dapat dari Nyoman Gempol dari Bali. Siapa dirinya sendiri sebenarnya, siapa aku yang sesungguhnya. Untuk sampai bisa mencapai level untuk memutus menamat kaji atau menamatkan pendidikannya di surau, maka ini syarat yang utama, yaitu mengenal hakikat diri yang sejati. Jadi kalau sudah sampai ke tahap ini, biasa proses pengkajiannya itu udah proses kajian-kajian yang mengarah ke tasawuf atau kebatinan. Ada yang mengenalkan dengan huruf alif Allah itu yang 4 dengan isyarat zat, sifat, asma dan fiil. Ada yang isyaratnya dengan nyawa, tubuh dan akal. Kajian-kajiannya udah sampai ke hal-hal itu sehingga ia menemukan hakikat dan pemahaman sejatinya diri itu sendiri. Seseorang yang telah mengenal hakikat diri, maka kesombongan, keangkuhan, ego yang menjadi pemicu dari berbagai gesekan dan benturan ini sesungguhnya telah hilang di dirinya. Sebab hakikat diri yang sesungguhnya, kalau kita mau merenungkan, sebenarnya tidak ada yang bisa kita banggakan. Sedikit saraf di otak terganggu, maka bisa kita lupa dengan seluruh memori yang telah tersimpan. Sedikit sentuhan saraf di pinggang, kita bisa tidak bergerak, bisa lumpuh. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Itu dalam hal-hal yang sepele. Kalau kita sampai pemahaman kita ke arah ini, maka keangkuhan, kesombongan, dan keegoan, keakuan itu akan hilang di dalam diri kita. Dan inilah diantara syarat seorang pendekar yang sesungguhnya. Yang kemudian harus memiliki sifat yang arif dengan lingkungannya, kemudian bijak dalam tindakannya. Pandeka yang orang-orang yang menguasai sile biasanya digelari dengan gelar pandeka yang mengisyaratkan tentang kecerdasan akal serta kearifan yang tampak dari kebijaksanaannya. Tadi saya sudah membahas sekilas tentang syarat dari belajar sile, yaitu tentang pakaian. Pakaian itu pada akhirnya menyimbolkan tentang kepribadian, ilmu pengetahuan yang pada intinya bicara tentang karakter dan kepribadian calon pendekar. Dan ketika ia telah menjadi seorang pendekar, maka inilah yang harus menjadi pakaiannya. Dan yang terakhir, seseorang yang telah mengenal hakikat diri, maka ia mengenal makrifat yang sesungguhnya. Dan kebanyakan kita ketika sampai ke tahap makrifat ini, kadang-kadang kita melupakan syariat. Maka ungkapan pengunci untuk mengingatkan seorang yang sampai ke level ini, malam tadi kita juga membahas dengan Mas Naim tentang air dan putihnya. Jadi setiap kita sebenarnya ketika sampai ke tahap marifat, jangan dianggap air putih ini satu, tapi ada air dan putih di dalam kesatuan. Dan jangan pernah disatukan ketika sampai ke tahap makrifat yang sesungguhnya. Ini yang perlu dipahami untuk mencapai hakikat pandeka yang sesungguhnya dan atau pandeka yang sejati. Tak tagak syariat
badan minaso sampono makrifat nyato syariatnya. Inilah yang dikemas oleh yang suruh gerak lahir luluh dengan gerak batin tercermin pada gerak lahir. Jadi untuk menghasilkan teknik yang sempurna, untuk menghasilkan pergerakan dan menguasai silik secara utuh, maka hal yang harus pertama kita perbaiki, hal yang pertama yang harus kita siapkan adalah kesiapan batin dengan kekayaan ilmu pengetahuan, sehingga mengantarkan kita kepada keikhlasan yang sesungguhnya yang harus tetap terpelihara dengan kesetiaan hati itu sendiri, sehingga tampak dari persaudaraan atau manusia yang hidup dengan lingkungan penuh dengan persaudaraan, baik itu dengan alam dan tumbuhan dan penghuni alam semesta atau alam sekitarnya. Jadi mungkin itu sekedar gambaran tentang silik yang pada akhirnya diadopsi dan dikemas oleh Eyang Suro dengan kekuatan lingkungan yang ada di Jawa, yang diberi nama tentang dengan organisasinya atau setia hati atau persaudaraan setia hati, yang pada awalnya harus berbicara tentang karakter kepribadian yang dibekali dengan ilmu pengetahuan yang sampai kepada tingkat keseimbangan yang memahami hakikat diri yang sejati dan terbentuk kearifan yang tampak dengan kebijaksanaan. Mudah-mudahan hantaran ini dapat menyentuh kita kembali bahwa kekuatan silik yang sesungguhnya terletak dari kekuatan hati yang harus kita miliki masing-masing. Mungkin ini yang terlupa oleh kita selama ini, sehingga gesekan-gesekan, benturan-benturan itu terjadi. Sangat jarang kita berbicara tentang persiapan mental spiritual, tapi kita lebih dominan berbicara tentang teknik, tentang jurus, tentang permainan dan lain sebagainya, sehingga yang ada hanyalah keangkuhan dan lain sebagainya. Termasuk pesan terakhir dari Mas Aryo tadi, beliau bertanya tentang strala yang hilang dari jurus atau permainan-permainan yang ada di PSH. Sebenarnya strala itu secara gerak hampir sama dengan gerak yang ada, cuman spesifikasinya strala itu tidak mengenal langkah mundur, tapi langkah maju yang berusaha semaksimal mungkin membunuh, melumpuhkan lawan dalam satu gerakan. Namun ini hanya mampu dihasilkan ketika hati itu benar-benar ditautkan dengan keikhlasan, hati itu benar-benar ditautkan dengan niat yang lurus dan berserah diri kepada Allah, sehingga lahirlah gerak yang sesungguhnya, yang kalau di dalam bahasa Minangnya lari kancang tapak tak berasa. Artinya keikhlasan gerak itu hanya yakin kepada Tuhan yang maha menggerakkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih banyak Buya untuk gambaran umum referensi kita bersama untuk merefresh kembali sumber keilmuan. Salah satu sumber keilmuan di setia hati, kita mengundang narasumber dari Minangkabau yang sebetulnya juga ada kaitan, yang walaupun mungkin narasumber tidak tahu pelajaran jurus itu apa dan segala macam, tapi dengan adanya sharing kita simpul-simpul persamaan ini kita pertemukan. Kemudian mungkin sebagai kesimpulan Buya, dalam konstruksi secara keseluruhan, mungkin kita nanti perlu break sebelum Mas Didi untuk merenung apa yang sudah ini biar nggak terlalu panas, karena mungkin ini gambaran sangu bagi kita untuk merenung kembali. Tapi kalau mau dikaji lebih dalam ya nggak cukup sehari 2 hari semalam 2 hari, yang kalau tadi berbicara tentang falakiyah kemudian sampai ke level putus kaji harus mengkaji Jabariyah.
ya dari huruf per huruf yang merupakan kode begitu ya di dalam Minangkabau begitu. Ini bukan waktu yang singkat dan itu menjadi pemikiran kita bersama. Lalu konstruksi semua sistem di Minangkabau ada sebuah pandangan hidup, way of life yang mungkin perlu menjadi bahan pemikiran kita bersama. Apa kaitannya silik dengan adat Basadi Sarak Basadi kita pula alam takabang menjadi guru? Karena apa di Sehati tidak kenal guru, tinggal dia nggak mau disebut sebagai guru di dalam persaudaraan. Makanya timbul ada saudara tua, saudara muda dan saudara tertua. Begitu Bu ya. Bagaimana? Terima kasih Mas Agus. Di Minangkabau sebenarnya juga tidak dikenal dengan istilah guru. Biasanya seseorang guru atau anak didik atau siswa itu dikenal dengan anak sasian, anak didikan, anak bimbingan. Jadi gurunya itu biasanya secara klasik di Minangkabau dikenal dengan bapak angkatnya gitu, bukan gurunya. Sebab pada hakikatnya antara guru dan murid pada intinya sama-sama belajar. Sebab metode yang dipelajarinya berbeda gitu. Jadi saling membimbing satu sama lain antara guru dan murid. Namun jangan disamakan apa yang dipelajari oleh guru dari murid dan apa yang dipelajari dengan murid kepada guru, itu berbeda. Jadi pada intinya kenapa tidak dikenal istilah guru di Yang Suro? Karena pada dasarnya di Minangkabau juga tidak dikenal dengan guru dalam bentuk orang. Sebab manusia itu sering lupa, manusia itu sering kilaf. Dan guru sejatinya di Minangkabau adalah alam semesta dengan seluruh perilakunya. Ada filsafat yang mengatakan di balun saleba kuku, di kambang saleba alam, alam terbentang dijadikan guru, bumi dan langit dengan seluruh perilakunya menjadi pedoman. Jadi sejatinya guru yang sesungguhnya, guru yang tak pernah berdusta, guru yang memberikan ajaran yang paling benar adalah alam dengan perilaku dan segala tanda-tandanya. Mungkin itu Mas Agus. Terima kasih. Barangkali cukup atau mau ada satu pertanyaan? Cukup break ya. Mungkin nanti dilanjut pamungkas oleh Mas Didi dan setelah selesai. Tapi sebelum ke Mas Didi mungkin kita break, mungkin ngopi dulu biar nggak terlalu panas. Ya 5 menit lah kita sedikit break dan kemudian kita sampaikan ke saudara. Terus kemudian terakhir setelah Mas Didi mungkin Mas Taufik memberikan pesan-pesan dan langkah-langkah selanjutnya pertemuan kita seperti apa supaya kita tidak monoton untuk kedepannya. Terima kasih, saya kembali kepada host